teman pemilih, selamat datang di episode perdana SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPPD. Di sini kita akan ngobrol seru dan santai aja soal pemilih ya Pak ya, pemilihan umum sama demokrasi. Untuk narasumber kali ini adalah Bapak Ketua KPU Kabupaten Kendal, Bapak Hasanuddin. Selamat datang Bapak. Halo semua. Ya, ini episode pertama ini Bapak. Wah, menegangkan. Ya, semoga lancar ya hari ini ya Pak. Ya sudah siap saya kasih pertinyiin. Siap jalan. Ya, kalau nggak bisa nanti saya pinjemin laptop buat cari di Google ya. Pakai AI ya? Pakai aja nggak harus ini. Ketua KPU kok. Udah siap kalau ya. nggak bisa jawab nanti tanya dulu AI-nya. Oh gitu. Aduh. Gimana nih Bapak, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Ya, oke sudah. Udah pompetnya baru ini pompetnya ini. Kayak rapi jelly. Ini Tanco namanya. Tanco, jadul banget ya. Kemarin nih Pak, kita menang banyak nih, juara 1 di 3 kategori. Masya Allah. Juara 1 semua 3 kategori. Ya, ini baru pertama kali Pak. Gimana nih Bapak perasaannya selama menjabat ini langsung das 3 kategori juara 1, siapa sangka ya kan? Iya, diam-diam menganyutkan. Iya, diam-diam menganyutkan. Kita aja nggak nyangka. Juara 1 3 kategori. Ini nih gimana nih Pak? Kok bisa gitu? Ini terutama untuk kategori pertama untuk penyelenggaraan tahapan pencalonan pemilihan tahun 2024 yang kemarin cukup ini ya panas ya kayak gitu. Dan dinamikanya amat sangat luar biasa. Betul, masuk TV Pak, masuk TV. Gimana nih Pak, bisa jelasin gitu. Oh iya, kita kan ada 3 kategori ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan tahapan pencalonan. Ya. Yang memang dinamikanya sangat kencang sekali pada saat itu. Di mana kita ada 4 bakal calon. Jadi kan kalau kita kategorikan itu kan ada bakal calon, ada bakal pasangan calon, dan ada yang namanya pasangan calon. Kalau bakal pasangan calon kan dia sebelum mendaftar dan sebelum disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Kalau pasangan calon itu ketika sudah mendaftar dan sudah disahkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kendal. Kebetulan kemarin itu pada saat pendaftaran, pada saat tahap pencalonan itu ada 4 bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kendal. Tapi sesuai dengan aturan dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 berkaitan dengan tahapan pencalonan, hanya 3 yang lolos untuk menjadi pasangan calon. Bahkan sampai kita digugat di Bawaslu Kendal oleh salah satu bakal pasangan calon, dan tapi alhamdulillah kita menang ya dalam gugatan tersebut. Dalam permohonan tersebut kita menang, dan itu meneguhkan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan KPU Kendal berkaitan dengan pencalonan. Jadi ketika kita mengambil satu kebijakan dan ketika digugat dan gugatan tersebut menang, itu menandakan bahwa apa yang kita ambil dalam kebijakan tersebut sudah sesuai dengan rule of the law-nya. Sudah lega ya Pak ya? Sudah lega. Selanjutnya itu waktu kemarin pencalonan itu apa aja yang Bapak siapkan sama tim komisioner lain? Kalau terkait pencalonan, berkaitan dengan pencalonan ya, terkait dengan secara teknis, itu kita menerima masing-masing bakal pasangan calon dari partai politik. Kemarin ada 4 yang mengajukan diri mendaftar di KPU Kendal. Terus secara seremoni kita terima dengan baik semua. 4 kita terima semua, tapi ada 1 yang memang tidak bisa kami terima atau biasanya itu ditolak. Jadi secara teknis ya alhamdulillah bisa berjalan dengan sesuai lancar, tapi secara kebijakan kemarin memang ada 1 yang tidak bisa kami terima atau ditolak, dan itu menjadi isu nasional. Yeah. Gitu kan. Apalagi kita digugat di Bawaslu juga. Kita harus tetap menjaga ini ya, kondusivitas ya. Ya. Selain kondusivitas, kita juga harus menjaga integritas. Karena memang salah satu poin dari penyelenggara pemilu sendiri adalah selalu menjaga integritas. Sesuai dengan PKPU. PKPU-nya. Betul. Ini selain pencalonan Pak, ada juara 1 dengan manajemen Sirekap. Gimana nih Bapak untuk dilakukan KPU dalam usaha memaksimalkan Sirekap? Ini kan juga salah satu poin penting selama pemilihan. Kalau berkaitan Sirekap itu kan berkaitan dengan tahapan teknis ya, tahapan teknis pemungutan suara dan rekapitulasi.
Dan itu memang kerjasama dari banyak teman-teman di KPPS, PPS, PPK maupun di teman-teman KPU dan general. Kebetulan pada pemilu kepala daerah tahun 2024 ini itu Sirekap di bawah kewenangan dari divisi Rendatim, Perencanaan Data dan Informasi. Kalau awalnya di pemilu 2024 kemarin itu kan di bawah divisi teknis ya. Ya. Tapi karena kebijakan RI, Sirekap di backup oleh divisi Rendatim. Dari divisi tersebut kita sudah koordinasi. Intinya kan kalau berkaitan Sirekap itu berkaitan dengan rekapitulasi dari tingkat paling bawah hingga Kabupaten Kendal. Jadi kita memang harus satu komando kalau kemarin. Dalam ini adalah terkait dengan pemungutan suara dan rekapitulasi pada saat di TPS maupun di tingkat kecamatan. Jadi ada saling beriringan ya antara tahapan pemungutan suara dan Sirekap ini. Jadi saling melengkapi. Sedangkan Sirekap sendiri itu kan aplikasi alat bantu untuk penghitungan suara ya. Jadi teman-teman di KPPS itu nanti kan mereka foto C hasil itu plano, nanti masuk ke aplikasi Sirekap, terus nanti hasilnya akan keluar di pemilu dan nanti akan diplenokan di kecamatan. Setelah kecamatan selesai baru diplenokan di kabupaten. Nah, jadi memang Sirekap ini kan dari bawah sampai atas ya, dari down sampai ke atas itu mulai dari KPPS, terus ke PPS, PPK dan KPU juga. Memang harus satu komando, nggak bisa satu tidak sesuai dengan aturan. Misal nanti ada aturan bahwa penulisan itu harus seperti ini, itu harus sesuai. Angka 7 itu harus tengahnya ada Z-nya itu. Nggak bisa kalau angka 7 mampu 7, nggak bisa baca nanti sistemnya. Ya, teman-teman juga itu harus bisa KPPS utama. Itu memfoto itu harus yang jernih. Nah, itu paling penting itu. Terus dalam mengupload juga jaringan data itu harus siap. Memang ada beberapa blank spot ya, tapi kami bisa mengatasi hal tersebut, terutama untuk di titik-titik yang di daerah pegunungan. Ya, betul. Itu ada beberapa blank spot terkait dengan sinyal, itu bisa diantisipasi dengan datang ke kelurahan atau kecamatan terdekat yang ada sinyalnya. Dan kita memang ada 1.619 TPS. Itu sangat susah sekali itu. Dengan sebanyak 1.619 TPS itu kan komandonya harus jelas. Bagaimana teman-teman ini bisa langsung gerak cepat. Ketika pemungutan suara selesai, langsung bergerak untuk penghitungan suara, terus bergerak untuk aplikasi Sirekap. Setelah itu kan mungkin banyak kendala ini. Nah, itu bagaimana kita bisa mengasistensi atau memberi solusi terhadap kendala tersebut. Misalnya gini, di sisi satu jelaskan sedikit ya, ada TPS yang blank spot. Gimana itu Pak? Nah, kalau blank spot itu sistemnya kita ambil gambar lebih dahulu di lokasi dengan mode offline, baru setelah itu kita mode online ke mencari lokasi yang ada sinyalnya. Sinyal bagus. Terus pastikan juga kan teman-teman di lapangan itu kadang fotonya nggak jelas ya. Nah, kita pastikan ke teman-teman PPK untuk memastikan bahwa di PPS, KPPS masing-masing itu gambarnya, fotonya, HP-nya itu harus sesuai dengan spek. Karena memang kalau nggak sesuai dengan spek, akhirnya apa? Nanti susah untuk ngambil gambarnya, susah untuk uploadnya, susah juga nanti untuk dalam hal aplikasinya untuk berjalan. Oke. Cukup ini ya Pak. Informasi pokoknya dari atas sampai bawah ini harus sama. Kalau main komunikata itu harus sama, jangan sama ya Pak. Jangan sampai yang peleng, ada yang satu peleng sampai akhir beda jawaban, salah, tetot ya. Harus sama, harus satu komando untuk saya. Kemudian banyak ini ya Pak, kendala-kendala tapi alhamdulillah bisa diatasi ya Pak ya. Bisa. Kendala pasti ada di lapangan, itu banyak sekali kendala. Tapi bagaimana kita meyakinkan teman-teman PPK, kita meyakinkan teman-teman PPS dan KPPS bahwa dalam pemilu ini pasti ada solusi yang ditemukan, apa yang dapat diberikan apa sana. Jadi nggak hanya sekedar kalau ada apa-apa langsung komunikasi ke teman-teman PPS, kalau ada apa-apa komunikasi ke teman PPK dan langsung sampaikan ke KPU. Pasti HP-nya bunyi terus ini, 24 jam non-stop ini. HP-nya nunggu semua. Ada banyak semua. Dan kayak call center. Oke. Comment center. Comment center, betul. Kalau pas saat pemungutan suara pasti ngumpul dari satu jadi hot room. Ya, tegang nggak Pak? Tapi harus tetap ini ya berpikir jernih ya Pak ya. Tetap santai.
Oke, terus ini ada satu lagi ya Pak, ada penata kelolaan pengadaan barang jasa pemerintah itu juara 1 juga itu Pak. Wah ini juga Itu bikin sangat, iya. wow ya, siapa sangka itu juga kaget waktu itu ya Pak nerima penghargaannya ya. Itu juga nggak Bagaimana bisa itu? santai. Nggak sangka. Gimana ini sebagai ketua KPU mungkin Banyak kalau berkaitan menanggapi. dengan pengadaan itu kan kalau di tahapan komisioner itu kan berkaitan dengan spesifikasi, Ya. berkaitan dengan jumlah spesifikasi. Kalau kita seperti surat suara, bagaimana spesifikasinya, siapa calonnya, terus bagaimana berapa jumlahnya, seperti Ada di PKPU. di PKPU ada semua. Berkaitan dengan secara teknis, terus lebih ke teman-teman sekretariat yang berkaitan dengan teknis pengadaan itu seperti apa. Alhamdulillah kemarin Kabupaten Kendal kita sudah mendapatkan juara 1 untuk kategori pengadaan. Ini enggak yang kita sangka sama sekali. Kita nggak tahu kalau tiba-tiba juara 1 pengadaan Kabupaten Kendal. Wah, kaget semua, nggak ada yang tahu. Bener nggak gitu ya? Kaget. Kita kira prank itu kan. Kayak dikira salah dengar ya. Iya. Nah itu kan salah satu bentuk kerjasama dari teman-teman sekretariat berkaitan dengan pengadaan tersebut. Pasti banyak hal-hal yang itu menjadi tugas masing-masing. Kalau prinsip saya sih setiap divisi itu kan punya tugas masing-masing. Mereka punya kalau dia bicara soal dalam bahasa mobil ya, mobil itu kan dia ada kendaraan, ada roda, ada mesin, terus ada fungsi masing-masing, AC dan lain-lain. Mereka punya fungsi masing-masing sendiri. Tapi selain menjalankan fungsi tersebut, terkadang pegawai KPU bisa menjalankan fungsi lainnya. Nah, disitulah kadang dalam pengadaan ini kami fokuskan ke teman-teman untuk selalu patuh dengan aturan yang ada. Jadi sesuai dengan rule-nya aja. Misal dalam pengadaan jumlah sekian, sesuai aja sekian. Dalam pengadaan jumlahnya seperti ini. Jadi memang secara arahan harus jelas bahwa pengadaan itu harus sesuai dengan rule-nya. Nggak boleh kita pengadaan tapi tidak sesuai dengan aturan atau spesifikasinya. Terkadang kan, tapi kalau kita melihat ya, seperti kemarin pada saat Zoom itu, bahwa teman-teman itu kan karena KPU itu kan dibatasi dengan waktu, apalagi dengan tahapan yang mepet itu, memang sangat memberatkan sekali. Makanya ada yang namanya mini kompetensi. Nah itu sangat membantu sekali, dimana kita bisa mengadakan secara langsung vendor tertentu, penyedia langsung. Jadi memang lebih enaknya di situ. Tapi kita memang harus sesuai dengan kualifikasi. Spesifikasi gitu ya Pak. Apalagi kemarin butuhnya banyak banget ya Pak ya. Ada untuk 1.619 TPS. Itu pun kalau suara itu paling minimal kalau kita ada per TPS itu 600 suara kan kali 2 kali 1.616 berapa itu? Banyak banget. Boleh pakai kalkulator ya Pak. Pokoknya banyak lah ya. Tampilan lain kotak suara, salah coblos dan lain-lain banyak sekali. Terus berkaitan dengan pengadaan yang memang itu bisa diselenggarakan oleh teman-teman TPS, kita serahkan ke teman-teman TPS. Karena memang keterbatasan tenaga ya, kita nggak mungkin bisa menjangkau semua pengadaan yang ada di tingkat kabupaten. Misal kemarin di teman-teman KPPS itu kan ada yang namanya pengadaan sewa printer ya. Nah, teman-teman KPPS silakan mencari masing-masing. Karena dalam waktu sesingkat itu, berapa seminggu itu sebulan dia. Harus nyari berapa banyak. Harus nyari 1.600 scanner. Scanner. Aduh, hanya kan mission impossible. Lebih mudah hal-hal yang bisa secara teknis diserahkan ke KPPS kita serahkan. Pokoknya intinya sesuai spesifikasi dan ketentuan. Oke, kita di sekretariat juga merasa bangga sekali Pak saat mendapatkan juara 1, apalagi di 3 kategori. Senang banget. Kayaknya baru kali ini ya. Memorable banget. Iya. Semoga ini ya Pak ya. Kita lebih bisa meningkatkan lagi prestasi untuk besok. Ini sebagai kalau bahasanya itu lebih sebagai pijakan awal, sebagai trigger untuk teman-teman semua bahwa dengan menjalankan tugas sesuai dengan ikhlas, sesuai dengan aturan, dan kita secara berintegritas itu bisa membawa kebaikan. Hasilnya salah satunya adalah KPU Kendal menjadi pemenang penerima 3 penghargaan sekaligus buat satu semua.
Itu kalau ada satu lagi misalnya juara 3 kedua, Mau kita bisa tasyakuran? juara umum ini. Oh, juara umum. Di sini nanti kita Iya. tasyakuran ya Pak ya. Makan-makan. Bersyukur Iya. pada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk terakhir ya Pak, ada kata-kata yang disampaikan, kata-kata terakhir. Waduh. Ini bukan berarti saya berakhir di sini. Nggak ada, Pak. Ini ada. masih ada lagi ya. Penutup. Penutup. Iya. Oke. Mungkin lebih ke untuk teman-teman ya, sekretariat, teman-teman di Kabupaten Kendal, berkaitan dengan penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Kendal. Memang secara harapan kita nggak pernah berharap untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Yang penting kerja kelas. Iya, kerja ikhlas, kerja integritas, kerja nyata, bahwa kita bisa untuk menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan bisa secara berintegritas. Selain itu, untuk teman-teman semua PPK PPS dan KPPS, kami ucapkan banyak terima kasih yang kemarin telah membantu kita dalam Pilkada 2024, dan alhamdulillah ini semua penghargaan sebenarnya kerja keras teman-teman semua. Tidak hanya di sekretariat ya Pak, aja. sampai Apalagi yang di Sirekap maupun di pencalonan dan di pengadaan itu semua teman-teman ikut mempunyai andil. Ada keringat teman-teman yang mengatas di situ. Dan itu sampai untuk tingkat teman-teman KPPS semua sampai ke KPPS. Dan itu untuk teman-teman semua, tidak hanya untuk KPU Kendal. Secara cukup ya. Untuk pemilu ke depan nih Pak, tahun 2029 ya Pak ya. Ini Ya. udah disiapkan apa ini? Oke, untuk pemilu 2029 kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih itu tidak hanya stagnan untuk pada saat pemilu atau pilkada, Stop. tetapi terus. Ini buat episode selanjutnya aja nih, ya. makanya panjang ini kan. Ini seru banget ini untuk Ya. PDPB. Apa tadi Bapak PDPB? Pemutahiran Data pemilih berkelanjutan. Kita pengen tahu kan PDPB itu apa. Nah, ini untuk episode selanjutnya ya kita akan bahas lebih rinci bersama narasumber apa itu PDPB di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman pemilih yang udah nonton podcast perdana kita kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya buat nonton podcast kita. Jangan lupa di follow juga media sosial KPU Kabupaten Kendal ya. Oke, terima kasih Bapak Kasanudin sudah menyempatkan diri sebagai narasumber ini. Kita sangat berterima kasih bagi episode pertama ini. Saya sebenarnya deg-degan juga, deg-degan. Jangan kapok-kapok ya nonton kita, pokoknya seru aja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman pemilih yang sudah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di SPPD. Aku dan kamu suka SPPD.